Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di hari ini ya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, Ibu Guru mau mengingatkan lagi, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajarnya di tema 1, subtema 2 dan kita masuk pada pembelajaran 4. Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, menemukan kalimat ajakan dalam teks lagu. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh gerak tari keseharian. Dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan ratusan. Iya, kita langsung saja pada tujuan pembelajaran kita yang pertama, menemukan kalimat ajakan dalam teks lagu. Nah, di sini sudah sangat jelas kita mau menemukan kalimat ajakan di dalam teks lagu. Nah, pada materi kita di buku paket kelas 2, di situ halaman 75 ada lagu Gembira Berkumpul. Anak-anak bisa lihat bersama. Jika anak-anak sedang mengikutinya, ayo ikuti bersama Ibu Guru menyanyi lagunya ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Nah, itu adalah lagu Gembira Berkumpul. Nah, anak-anak, dari lagu ini kita akan menemukan kalimat ajakan. Anak-anak pasti sudah tahu, dalam menulis atau menemukan atau menyebutkan kalimat ajakan, itu kita menggunakan kata ayo atau kata mari. Dari lagu ini saja kita sudah bisa lihat di baris pertama dari lagu ini ada kata ayo. Mengajak kawan-kawannya untuk berkumpul untuk bersenang ya. Ayo kawan berkumpul. Itulah kalimat ajakan yang terdapat di dalam teks lagu Gembira Berkumpul. Jadi anak-anak sudah bisa tahu toh yang manakah yang disebut dengan kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Iya, jadi pembelajaran kita untuk menemukan kalimat ajakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu kita sudah temukan ya, ayo kawan berkumpul. Berarti kita sudah temukan ya. Kemudian kita masuk pada tujuan yang kedua, yaitu menyebutkan contoh gerak tari keseharian. Yang namanya gerak tari itu berarti kita membutuhkan apa? Itu kita membutuhkan gerakan ya. Gerakan apa saja? Ya, jadi tarian itu gabungan dari gerakan kepala, tangan, dan kaki. Jika tidak ada gerak kepala, tangan, dan kaki, berarti bukan namanya menari ya. Iya, jadi menari itu membutuhkan gerakan dari kepala, tangan, dan kaki. Nah, bagaimana cara kita menyebutkan contoh-contoh gerak tari keseharian? Misalnya, jika kita jika gerakan yang kita lakukan itu kita mengikuti contoh gerak bermain layang-layang ya, sedang bermain layang-layang, berarti tarian tersebut itu dinamakan tari bermain layang-layang. Nah, bagaimana dengan jika gerakan itu kita mengikuti gerakan orang menyapu lantai? Contoh orang menyapu lantai, berarti gerakan itu namanya gerak orang menyapu lantai, tari orang menyapu lantai. Atau mungkin dengan mengikuti gerak tari menanam, orang sedang menanam. Berarti gerak itu, contoh gerak tari itu bisa kita namakan dengan tari menanam atau mencangkul misalnya ya. Nah, dari contoh-contoh tari ini, tari bermain layang-layang, tari menyapu, tari menanam, tari mencangkul, itu yang disebut dengan tari keseharian, gerak keseharian. Ya,
Ibu guru harap anak-anak bisa pahami apa yang ibu guru sampaikan. Kemudian kita lanjutkan pada materi kita atau tujuan pembelajaran kita yang berikut, yaitu mengurutkan bilangan ratusan. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar membandingkan bilangan ya, bilangan ratusan, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Boleh dari yang terkecil, boleh dari yang terbesar. Nah, perhatikan contoh. Di sini ibu guru punya contoh ada pada buku tema halaman 78. Jika anak-anak tidak punya buku tema, buku paket tema 1, anak-anak bisa lihat contoh yang ibu guru tampilkan. Di sini ada kelompok kertas ya. Ada 3 kelompok kertas, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A kertasnya berwarna merah, kelompok B kertasnya berwarna kuning, dan kelompok C kertasnya berwarna biru. Nah, dari setiap kelompok kertas ini kita akan mengurutkan banyaknya kertas yang ada. Kertas manakah yang paling banyak atau kertas mana yang paling sedikit dulu, baru kita mau urutkan. Nah, untuk mengurutkan itu sudah tadi Bu Guru bilang kita harus cari tahu manakah kertas yang paling banyak, baru kita urutkan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan baik-baik. Di sini ada tumpukan kertas. Satu tumpuk kertas ini seperti yang ada Ibu Guru contohkan di kertas yang pertama ya, bagian A. Kertas yang pertama bagian A ini kertas merah ya. Di situ ada 2 tumpuk. Anak-anak bisa perhatikan ya, Ibu Guru sudah tunjukkan ini. Di situ setiap tumpuk itu berisi 100 lembar kertas. Berarti kalau 2 tumpuk itu sama dengan berapa? Iya, benar sekali. Kalau 1 tumpuk 100, 2 tumpuk jadinya 200. Itu ada 200. Kita tulis dulu 200. Kemudian kita pindah yang berikutnya. Tuh bungkus. Di situ ada 5 bungkus. Dan di keterangan itu bahwa setiap bungkus berisi 10 lembar. Berisi 10 lembar. Kalau di situ 5 bungkus berarti berisi berapa? 50 lembar. 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 50 lembar. Dan yang terakhir ada berapa lembar yang ditaruh lagi di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lembar. Jadi kalau 200 ditambah 50 ditambah 6 dibulatkan menjadi 256. Jumlah kertas merah ini, kelompok kertas merah ini ada 256. Kemudian kita pindah ke kertas yang berwarna kuning. Di situ kertas berwarna kuning masih sama dengan kertas berwarna merah. 2 tumpuk ya. 2 tumpuk kertas berwarna kuning. Ada 2 tumpuk berarti jumlahnya 200. Sementara kertas yang ada di bungkusan itu hanya 3. Berarti jumlahnya atau nilainya 30. Dan ada beberapa lembar di sampingnya lagi itu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti ada 9. Nah, dibulatkan menjadi 239. Maka jumlah kertas kuning ada 239. Begitu juga dengan kertas berwarna biru. Kertas berwarna biru ada 3 tumpukan. 3 tumpuk kertas berwarna biru. Berarti jumlahnya berapa? 1 tumpuk ada 100. 2 tumpuk 200. Kalau 3 tumpuk berarti 300. 300 lembar kertas biru yang ditumpuk. Kemudian yang dibungkus ada 2. Kalau ada 2 berarti jumlahnya 20. Dan ada lagi di sebelahnya ada 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembar. Berarti jika dibulatkan kertas biru itu berjumlah 324. Nah, kita sudah temukan banyaknya kertas dari setiap kelompok. Kelompok merah jumlahnya 256. Kelompok kuning jumlahnya
239 dan kelompok biru jumlahnya 324. Sekarang tinggal kita mengurutkan. Kemarin kalau kita bandingkan, ya kita harus ingat nilai tempatnya. Begitupun dengan sekarang mengurutkan. Kita mau mengurutkan berarti kalau di sini diminta pertanyaannya atau disuruh anak-anak urutkan, perintahnya begini, urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Yang paling sedikit berarti di antara tiga bilangan ini 256, 239 dan 324 ini kita lihat yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Pertama-tama kita lihat dulu nilai tempatnya. Nilai tempat ratusan. Kelompok merah tempat ratusannya 200. Kelompok kuning tempat ratusannya 2 juga, 200, sama-sama 200. Sementara kelompok biru tempat ratusannya 300. Oh, berarti biru lebih banyak. Kita kembali ke merah dan kuning. Kita lihat merah dan kuning tempat ratusannya masih sama. Sekarang kita lihat pada tempat puluhannya. Pada kertas merah banyaknya kertas puluhannya ada 50. Ada 5 ya, berarti nilainya 50. Dan pada kertas kuning itu ada 3. Berarti banyaknya 30. Kalau 50 dan 30 lebih kecil mana? Iya, 30. Maka kita bisa tulis di sini 239 lebih dulu karena dia paling kecil. Baru kita pindah ke 256. Setelah 256 baru kita taruh lagi 324 karena 300 lebih banyak dari 200. Tadi masih sama-sama 200, kita pisahkan lagi, kita cari lagi di tempat puluhannya dan kita temukan jawabannya. Maka disusun lagi kalau menurut warna berarti mulai dari kertas kuning paling sedikit, kemudian ke kertas merah, lalu kertas biru. Itulah cara mengurutkan bilangan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Kalau diminta dari yang paling banyak sampai sedikit, anak-anak tinggal ubah. Biru kan dia paling banyak karena ratusannya ada 300 karena kertas tumpuknya ada 300. Baru nanti kita pindah ke kertas merah dan yang paling kecil adalah kertas kuning. Seperti itu ya anak-anak. Ibu guru harap anak-anak dapat memahami apa yang ibu guru sampaikan di hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kita akan bertemu di besok. Selamat siang dan terima kasih.